Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, syartul ishtighali bit tasnifi. Kata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala dalam kitab beliau Syarhu Risalati Adabid Darisi wal Mudarrisi, beliau masih berada di dalam pembahasan mengenai adab seorang pengajar terhadap penulisannya. Kemudian beliau masuk ke dalam pembahasan mengenai syartul ishtighali bit tasnifi. Syarat seorang pengajar itu menyibukkan diri dengan menuliskan kitab. Qauluhu, ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala dalam risalah beliau, yaitu Adabud Darisi wal Mudarrisi. Qala an-Nawawiyyu, berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yanbaghi an ya'taniya bit-tasnifi idza ta'ahhala lahu. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, sudah selayaknya bagi seorang pengajar untuk memberikan perhatian di dalam penulisan, penulisan kitab. Jika dia memang memiliki keahlian dalam hal tersebut. Maksudnya apa? Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala menjelaskan, ai shara ahlan lit-tasnifi. Jadi maksudnya seorang pengajar itu hendaknya memberikan perhatian dalam penulisan kitab jika pengajar tersebut itu memang ahli di dalam menulis kitab atau dalam membuahkan karya tulis. Wadzalika, dan hal tersebut, kama yaqulu Ibnu Jama'ata, sebagaimana diucapkan oleh Ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala, bitamamil fadilati wa kamalil ahliyati, yaitu dengan sempurnanya keutamaan dan juga sempurnanya keahlian. Maka kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Ini dapat dilihat di kitab beliau Tadhkiratus Sami'i wal Mutakallimi, buah karya Ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala, safhata tis'in wa khamsina, pada halaman 59. Kita kembali ke atas. Wa hadza syartun 'azimun, dan ini merupakan syarat yang agung. Wa matlabun akidun, dan juga merupakan tuntutan atau juga tujuan yang kokoh. Wa ma'na dzalika, dan maksud dari ungkapan ini, annahu laisa kullu man hasala ala syai'in minal ilmi jazalahu an yusannifa. Ini keterangan yang sangat penting. Annahu laisa kullu man hasala ala syai'in minal ilmi jazalahu an yusannifa. Jadi maksudnya adalah tidak setiap orang yang memperoleh atau memiliki sebagian dari ilmu itu diperbolehkan untuk menulis kitab. Diperbolehkan untuk mengarang kitab. Jadi tidak setiap orang yang berilmu itu kemudian diperbolehkan untuk menulis kitab. Wala siyama fi zamanina hadza, terlebih lagi pada zaman kita sekarang ini. Haitsu kathura man yatasadda lit-ta'lifi, di mana banyak orang, banyak
penuntut ilmu yang berkeinginan untuk menulis kitab. Sa'idun ala dzalika, dan ya membantu dalam penulisan kitab juga. Wasailu taqribil ma'lumati, dan juga ya meminta untuk mendekatkan pengetahuan biwasitatis syabakatil ankabutiyati, melalui perantaraan ya internet, au ba'dil baramijis saidati, atau juga melalui perantaraan ya program-program pendidikan yang baik. Yang sekarang sudah banyak program-program keilmuan yang baik. Kemudian beliau melanjutkan al-hadaru minal ishtighali bitasnifi qabla ta'ahuli. Ya, al-hadaru minal ishtighali bitasnifi qabla ta'ahuli. Yaitu hendaknya waspada dari menyibukkan mengarang kitab atau menulis kitab sebelum dia itu ahli dalam hal tersebut. Yaqulu syaikhu Bakrun Abu Zaidin, ya, berkata asy-syaikh Bakar Abu Zaid rahimahullahu ta'ala, al-hadara minal ishtighali bitasnifi qabla istikmali adawatihi. Ya, hendaknya seseorang itu waspada. Ya, waspadalah dari menyibukkan diri dalam menuliskan kitab sebelum menyempurnakan ya perangkat-perangkat untuk menuliskan kitab. Waqtimali ahliyatika. Ya, dan juga ya hendaknya waspada dari menyibukkan diri dalam menulis kitab sebelum menyempurnakan keahlianmu. Wan nuduji ala yadi asyakhika. Ya, dan hendaknya waspada, ya berhati-hatilah dari sibuk dalam menuliskan kitab ya sebelum engkau itu matang di hadapan atau setelah belajar di hadapan syaikh-syaikhmu, ya di antara atau di hadapan ustadz-ustadzmu. Kalau belum matang, jangan menyibukkan diri dengan menulis. Fa innaka tusajjilu bihi 'aron. Ya, kalau engkau itu belum matang, ya belum sempurna perangkatnya dan belum sempurna keahliannya, fa innaka tusajjilu bihi 'aron. Maka justru engkau itu dengan karya tulis tersebut itu memperlihatkan celah yang engkau miliki. Wa tubdi bihi syanaron. Dan juga engkau justru memperlihatkan aib dengan tulisan yang ya belum matang tersebut. Ammal istighalu bitta'lifin nafi'i liman qamat ahliyatuhu. Adapun menyibukkan diri dalam mengarang atau menulis kitab yang bermanfaat bagi orang yang sudah ya sempurna keahliannya. Wastakmala adawatuhu, dan juga telah sempurna perangkat-perangkat keilmuannya. Wata'addadat ma'arifuhu, ya, dan juga telah banyak pembelajaran dan pendidikan yang telah dia tempuh. Watamarrasa bihi, ya, dan juga seseorang atau pengajar tersebut telah menempa dirinya bahfan, ya, baik dalam pembahasan, wa muraja'atan, dan juga dalam mengulang, wa mutala'atan, dan juga dalam menelaah, wa jardan limutawwalatihi, dan juga sudah mengupas pembahasan-pembahasan yang panjang dalam keilmuan. Wa hifdzan li mukhtasaratihi, dan juga sudah menghafal penjelasan-penjelasan ringkas dalam permasalahan tersebut.
Kemudian wastidhkaron limasailihi, dan juga dia telah eh, mempelajari permasalahan-permasalahan yang ada dalam ilmu tersebut. Fahuwa min afdhali ma yaqumu bihin nubala'u minal fudola'i. Maka kalau sudah menempa diri dengan cara seperti itu merupakan salah satu cara terbaik dalam menghasilkan orang-orang yang cerdas ya dari orang-orang yang memiliki keutamaan. Kita lihat catatan kaki, ini dapat dilihat di kitab beliau Khilyatu Thalibil Ilmi. Ya, buah karya Asy-Syaikh Bakar Abu Zaid rahimahullahu taala. Safhata thamanin wa khamsina, pada halaman 58. Kita kembali ke atas. Kemudian fawaidul istighali bitasnifi, yaitu faidah-faidah yang didapat dengan menyibukkan diri dalam menulis atau mengarang kitab. Qauluhu, kemudian kembali beliau mengutip ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu taala dalam risalah beliau, fabihi yattali'u ala haqa'iqil ilmi wa daqa'iqihi. Oleh karena itu, hendaknya seorang pengajar itu menelaah hakikat ilmu dan perincian-perincian dari ilmu tersebut. Wa yathbutu ma'ahu, dan juga ya hendaknya dia telah kokoh dalam keilmuan tersebut. Li'annahu yattarruhu ila kathratit taftishi. Ya, karena yang namanya menulis kitab itu akan ya memerlukan banyaknya penelitian dan penelaahan. Wat tahqiqi wal muraja'ati. Dan juga penulisan kitab itu memerlukan ya tahqiq, penyelidikan, dan juga muraja'ah, yaitu pengulangan. Walittila'i ala mukhtalifi kalamil a'immati. Dan juga penulisan kitab itu perlu ya memperhatikan berbagai macam perbedaan pendapat yang ada di antara para ulama. Wa muttafiqihi, ya, dan juga perlu untuk menelaah pendapat di mana para ulama tersebut itu sepakat. Perbedaan pendapat juga perlu ditelaah dan yang sepakat juga perlu ditelaah. Wa wadhihihi min mushkilihi, dan juga perlu menelaah mana yang jelas, ya, mengenali mana yang jelas dan mana yang muskil, ya, mana yang samar. Wa sahihihi min dha'ifihi, dan juga harus dapat membedakan mana pendapat yang sahih dan juga mana yang lemah. Kemudian wa jazlihi min raqiqihi, dan juga harus dapat membedakan mana yang fasih ya, dan juga mana yang tidak fasih, yang berantakan. Wa ma la'tirada 'alaihi min ghairihi. Ya, juga hal-hal yang tidak ada ya sanggahan terhadap pendapat tersebut dari yang lainnya. Wa bihi yattasiful muhaqqiqu bi sifatil mujtahidi. Sehingga hendaknya seorang muhaqqiq, ya, seseorang yang melakukan pemeriksaan, ya, penyelidikan, itu hendaknya menyifati dirinya dengan sifatnya seorang mujtahid. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala menjelaskan penggalan ini, asyaral muallifu bihadza ila fawaidit tasnifi.
Muallif yaitu Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu taala itu mengisyaratkan dengan paragraf ini, ya, mengisyaratkan kepada faidah-faidah yang didapat dari menulis kitab. Wa hiya fawaidu nafisatun. Dan itu merupakan faidah-faidah yang berharga. Hadiyatun likulli man ta'ahhala lit-tasnifi an yabdhula fihi ghayata juhdihi. Dan dalam paragraf ini itu terkandung dorongan, ya, untuk mendorong siapa saja yang memiliki keahlian untuk menulis kitab, untuk mencurahkan usaha yang maksimal dalam menuliskan kitab tersebut. Kemudian wayunfiqu atau wayunfiqa fihi mu'dhama waqtihi. Dan di sini juga terdapat dorongan atau motivasi bagi siapa saja yang memiliki kemampuan untuk menulis, untuk menghabiskan sebagian besar waktunya dalam hidupnya untuk menuliskan kitab, untuk mengarang kitab. Muhtasiban fi dzalika al-ajra minallahi ta'ala. Yang dengan menuliskan kitab tersebut, itu mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rajian an yakuna amaluhu lillahi khalisan. Dan juga berharap bahwa amalannya tadi, yaitu amalan menuliskan kitab, itu ikhlas hanya demi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wali ibadihi nafi'an. Dan juga berharap dengan menuliskan kitab tersebut itu dapat memberikan manfaat kepada para hamba Allah. Qala al-Khatibul Baghdadiyyu an fawaidit tasnifi. Berkata Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala mengenai faedah dari menulis atau mengarang kitab. Fa inna dhalikal fi'la mimma yuqawwiyun nafsa. Karena menuliskan perbuatan tersebut, yaitu menuliskan kitab, itu di antara perkara yang dapat menguatkan jiwa. Kemudian wa yuthabbitul hifdha. Dan menulis kitab itu dapat mengokohkan hafalan. Wa yudhkil qalba. Dan juga dapat menerangi hati. Wa yashhadut tab'a. Dan juga dapat mengasah atau memperbaiki tabiat, karakter. Kemudian wa yabsutul lisana. Dan juga menuliskan kitab itu dapat, ya, membentuk lisan yang baik atau membentangkan lisan. Wa yujidul bayana. Dan juga menuliskan kitab itu dapat membuat penjelasan itu menjadi lebih baik. Wa yakshiful mushtabiha. Ya, dan juga dapat menyingkap sesuatu yang samar. Kemudian wa yuwaddihul multabisa. Dan juga dapat memperjelas sesuatu yang kabur. Kemudian wa yuksibu aidon jamilad dzikri. Dan menuliskan kitab itu juga dapat memberikan ingatan yang baik. Wa takhlidahu ila akhirid dahri. Dan yang namanya menuliskan kitab itu dapat mengekalkan ilmu sampai akhir masa. Kita lihat catatan kaki, ini dapat dilihat di kitab beliau yaitu Al-Khatib Al-Baghdadi, yaitu Al-Jami' Al-Mujallad Ats-Tsaniyah pada jilid kedua, Shafhata Tsamanina wa Mi'ataini, pada halaman 280. Kita kembali ke atas. Qala Abdullah ibnul Mu'tazzi.
Ya, berkata Abdullah bin Al-Mu'taz rahimahullahu ta'ala, ilmul insani waladuhul mukhalladu. Ilmu seseorang itu adalah anaknya yang kekal. Ya, artinya ilmu seseorang itu jika dapat diwariskan, itu akan menjadi anaknya yang sifatnya kekal hingga akhir zaman. Kita lihat catatan kaki, ya ini juga dapat dilihat di kitab Khatib Al-Baghdadi, Al-Jami'u, pada halaman yang sama, Al-Mujallad Ats-Tsaniyah, jilid kedua, Safhata Tsamanina wa Mi'ataini, pada halaman 280. Kita kembali ke atas. Wala'alla ibnal Jauziyyi iqtabasahu biqaulihi. Ya, dan barangkali Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala itu mengutip ucapan dari Ibnul Mu'taz ini. Kemudian Ibnul Jauzi beliau mengatakan, Al-Musannafu Al-Musannafu waladul alimil mukhalladu. Ya, Al-Musannafu waladul alimil mukhalladu. Karya tulis atau kitab atau apapun itu yang berupa karya tulis itu merupakan anak dari ulama yang kekal. Kita lihat catatan kaki. Ini dapat dilihat di Shaidul Khatiri, buah karya Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, pada Safhata Ishrina, pada halaman 20. Maka ungkapan-ungkapan tadi itu menjelaskan bahwa karya tulis itu bagaikan anak. Namun dia sifatnya kekal karena dapat bertahan hingga akhir masa. Dzalika annal insana yuwaffiqu lit-tasnifi. Hal itu karena jika seseorang itu diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghasilkan karya tulis atau kitab. Summa, ya kemudian, ya'dhanullahu ta'ala binqidai ajlihi. Ya kemudian tadi seseorang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghasilkan karya tulis, kemudian Allah menghendaki orang tersebut untuk menemui ajalnya, ya, tutup usia. Fayataqaddamu ila daril akhirati. Maka orang tersebut akan memulai kehidupan akhiratnya. Lakinna ilmahu baqin fima sannafahu. Akan tetapi ilmunya, walaupun dia itu sudah memulai kehidupan akhiratnya, namun ilmunya itu kekal di dalam karya yang dia tulis. Wa badzala fihi juhdahu wa waqtahu. Dan juga dalam karya yang dia itu ya mencurahkan kesungguhan dan waktunya untuk menulis kitab tersebut. Ala mamarriz zamani, ya, dan kekalnya itu sepanjang masa. Wa ta'aqubil ajyali. Ya, wa ta'aqubil ajyali, dan juga sepanjang perputaran generasi. Selama kitab itu masih ada, masih dimanfaatkan, maka ilmunya tersebut itu masih akan kekal. Wa hadhihi, dan yang seperti ini, wallahi, demi Allah, ni'matun 'azimatun. Ini merupakan nikmat yang sangat besar. Wa minhatun rabbaniyatun jasimatun. Dan juga anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu bersabda, "Idza matal insanu inqata'a anhu amaluhu illa min thalathatin." Jika seorang manusia itu meninggal dunia, maka akan terputus amalan darinya, melainkan dalam 3 perkara. Illa min shadaqatin jariyatin, ya, melainkan
dari sedekah jariyah au ilmin yantafi'u bihi atau dengan ilmu yang dia memberikan manfaat dengan ilmu tersebut. Au waladin shalihin yad'u lahu atau anak yang salih yang mendoakan baginya. Kita lihat catatan kaki rawahu Muslimun. Ini ada pada hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Raqma wahidin wa thalathina wa sittimi'atin wa alfin pada hadis nomor 1631. Kita kembali ke atas. Qala an-Nawawiyyu, al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan, qala al-ulama'u, ya, para ulama berkata, makna al-hadithi, makna dari hadis ini, anna amalal mayyiti yanqati'u bimautihi. Ya, bahwa amalan seorang mayit, ya, atau seseorang yang telah meninggal, itu terputus karena kematiannya. Wa yanqati'u tajaddudus tsawabilahu. Ya, dan juga terputus pula pembaharuan atau penambahan pahala bagi mayit tersebut. Setelah kematiannya tidak akan ada tambahan pahala. Illa fi hadhil asya'i tsalatsati. Ya, kecuali dari 3 perkara ini. Ya, artinya 3 perkara ini itu memungkinkan untuk menambah pahala bagi mayit tersebut. Mengapa? Likaunihi kana sababaha. Karena mayit tersebut itu menjadi penyebab terjadinya 3 hal tersebut. Ya, jadi karena mayit tersebut itu menjadi penyebab dari 3 hal tersebut, maka tidak terputus amalannya. Fa innal walada min kasbihi. Adapun anak itu tentu saja dari usahanya. Ya, seseorang tanpa berusaha itu tidak akan memiliki anak. Apalagi anak yang salih. Itu memerlukan usaha yang keras. Wa kadzalikal ilmul ladzi khalfahu min ta'limin aw tasnifin. Demikian juga ilmu yang dia tinggalkan dalam bentuk dahulu dia pernah mengajarkannya atau dia tuliskan dalam bentuk risalah atau kitab. Itu juga bentuk usahanya. Wa kadzalika shadaqatul jariyatu. Demikian juga sedekah jariyah. Wahiyal waqfu, dan itu adalah wakaf. Ya, wakaf yang dia usahakan. Kita lihat catatan kaki, ya ini ada pada Syarhu Sahih Muslimin. Pada Syarah Sahih Muslim, buah karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Pada Al-Mujallad Al-Hadiya Asyara, pada jilid ke-11, Safhata Arba'in wa Tis'ina, pada halaman 94. Kita kembali ke atas. Wa qala as-Suyuti, dan berkata Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Hamalal ulama'u rahimahumullahu as-sadaqatal jariyata ba'dal mauti 'alal waqfi. Para ulama, ya, rahimahumullahu ta'ala, itu ya, mengacu atau menyamakan sedekah jariyah setelah kematian itu mengacu pada wakaf. Ya, jadi sedekah jariyah yang disebutkan dalam hadis ini itu para ulama itu membawanya kepada wakaf. Ya, yang diacu adalah wakaf. Kemudian wal ilmal muntafi'a bihi ba'dal mauti 'ala tasnifi wat ta'limi. Dan juga para ulama itu ketika menjelaskan mengenai ilmu yang bermanfaat setelah kematian, itu mengacunya kepada kitab yang ditulis atau ilmu yang dahulu pernah diajarkan. Wa huwa fit tasnifi azharu. Dan dalam hal ini, dalam ilmu yang bermanfaat ini,
itu kitab atau buah karya yang ditulis itu lebih jelas pengaruhnya. Mengapa? Li'annahu atwalu istimraran. Karena yang namanya kitab itu lebih lama bertahan dibandingkan ilmu yang dahulu pernah diajarkan. Karena ilmu yang pernah diajarkan tentu sangat tergantung oleh muridnya. Ya, apakah terus mengajarkan atau tidak. Adapun kitab, karena tertulis, tercetak, maka lebih kekal daripada ilmu yang diajarkan. Ya, kemudian kita lanjutkan, atau kita lihat catatan kaki, ini dapat dilihat pada at-ta'rifu bi'adabit ta'lifi. Ya, pada safhata thamanin wa thalathina, pada halaman 38. Kemudian kita kembali ke atas, madarratul ishtighali bitasnifi qabla ta'ahuli. Bahayanya seorang pengajar itu menyibukkan diri dengan menulis kitab atau mengarang kitab sebelum ahli dalam hal tersebut. Qauluhu, ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala, wal yahdhar kullal hadari an yashra'a fi tasnifin lam yata'ahhal lahu. Dan hendaknya seorang pengajar itu waspada dengan waspada yang kuat. Ya, artinya hendaknya menjauhkan diri dalam atau dari aktivitas menulis atau mengarang kitab tersebut ya bagi ya seorang pengajar yang belum memiliki keahlian dalam hal tersebut. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala menjelaskan hadza tasrihun minal muallifi bimafhumi ma taqaddama min ishtiratil ahliyati fit tasnifi. Maka kalimat ini itu adalah penjelasan dari penulis mengenai ya perkara yang sudah dapat dipahami dari penjelasan sebelumnya, yaitu syarat keahlian dalam menulis. Itu sudah disebutkan sebelumnya, tapi di sini itu dijelaskan lagi. Bahwa ketika seorang pengajar itu belum ahli dalam menulis, itu hendaknya ya waspada. Ya, jangan menyibukkan diri dengan menulis. Wa innama sarraha bihi min babit ta'kidi. Ya, dan sesungguhnya Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu taala itu menjelaskan di sini itu hanyalah untuk melakukan takkid, penekanan. Mengapa li'annal amra yahtaju ila ta'kidin? Karena perkara ini itu sangat memerlukan penekanan. Ketika seorang pengajar itu belum ahli, maka jangan sampai menyibukkan diri dengan menulis. Khasyatat tasarru'i fit tasnifi. Ya, supaya seorang pengajar itu ya tidak terburu-buru dalam menulis. Ya, khawatir akan terjatuh dalam sifat terburu-buru dalam menulis. Di aghradin ilmuha indallahi ta'ala. Ya, karena sebab-sebab yang itu hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu, ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu taala, fa inna dzalika yadurruhu fi dinihi wa ilmihi wa irdihi. Karena hal tersebut itu hanya akan membahayakan agamanya dan ilmunya dan juga kehormatannya. Maksudnya apa? Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala menjelaskan, ai inna syuru'a fit tasnifi qabla ta'ahuli lahu fihi madarratun 'azimatun fid dini wal ilmi wal irdi. Karena ya memulai untuk menulis sebelum pengajar itu ahli di dalam penulisan tersebut. Maka perkara tersebut itu memiliki bahaya yang besar dalam agama dan ilmu dan juga kehormatan.
Qala al-Hafidhul Khatibul Baghdadi, berkata Al-Hafidh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala. Man sannafa faqad ja'ala aqlahu ala tabaqin ya'ruduhu 'alan nasi. Ya, man sannafa faqad ja'ala aqlahu ala tabaqin ya'ruduhu 'alan nasi. Barang siapa yang mengarang atau menulis kitab, maka sungguh dia itu telah menghidangkan akalnya di atas sebuah piring. Ya'ruduhu 'alan nasi, yang kemudian piring tersebut itu dihidangkan atau ditawarkan kepada manusia. Kita lihat catatan kaki. Ini dapat dilihat di Tarikh Baghdad. Ya, Tarikh Baghdad, buah karya Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala. Al-Mujallad al-Hadiyah wal-Ishrina pada jilid 21, Safhata Ihda wa Arba'ina pada halaman 41. Kemudian dapat dilihat juga di Siyaru A'lamin Nubala'i, buah karya Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala. Al-Mujallad ats-Tsamina Asyara pada jilid 18, Safhata Ihda wa Thamanina wa Mi'ataini pada halaman 281. Kita kembali ke atas. Ya, artinya tadi, bahwa ketika kita menulis kitab itu seolah-olah kita menghidangkan akal kita, kemudian kita tawarkan kepada manusia. Kalau sampai hidangannya itu tidak tepat, kemudian menjadi santapan orang-orang, itu dapat membahayakan agama, ilmu, dan kehormatan. Wa qala aidon, dan berkata Al-Khatib Al-Baghdadi juga, qala Abu Amrin ibnul Ala, ya, berkata Abu Amr bin Ala, al-insanu fi fushatin min aqlihi. Ya, manusia itu ya dapat istirahat dari akalnya. Wa fi salamatin min afwahin nasi. Dan manusia itu juga dalam keadaan selamat dari ya mulut-mulut manusia. Malam yadha' kitaban au yaqul syi'ran. Jadi tadi manusia itu dapat istirahat dari akalnya dan juga selamat dari lisan manusia selama dia itu tidak menulis kitab atau tidak juga menggubah atau menulis syair. Mafhumnya apa? Berarti ketika seseorang itu menuliskan kitab atau menggubah atau menulis syair, maka dia ya tidak dapat istirahat akalnya dan juga pasti tidak akan selamat dari lisan manusia. Ya, kritik dan lain sebagainya. Wa qala al-Attabiyu, Al-Attabi beliau mengatakan, man shana'a kitaban faqad istashrafa lil madahi wadh-dhammi. Barang siapa yang menuliskan kitab, maka sungguh dia itu berdiri tegak menghadapi pujian dan juga celaan. Artinya siapa saja yang menulis kitab itu harus siap dipuji dan harus siap dicela. Fa in ahsana faqad istuhdifa lil hasadi wal ghibati. Ya, fa in ahsana faqad istuhdifa lil hasadi wal ghibati. Maka jika kitab tersebut itu baik, ya, maka sungguh dia terbuka dan rentan dari hasad dan juga ghibah. Bukunya baik saja, itu akan menjadi sasaran hasad dan juga sasaran ghibah. Wa in asa'a faqad ta'arrada lisyatmi. Ya, dan jika kitab tersebut itu buruk, maka sungguh dia itu menjadi terbuka untuk dicela. Wastuqdhifa bikulli lisanin, ya, dan akan menjadi tertuduh ya, oleh ya lisan-lisan para manusia.
Kita lihat catatan kaki. Ini dapat dilihat di Al-Jami'u li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami'i. Buah karya Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala. Pada Al-Mujallad Ats-Tsaniyah pada jilid kedua, Safhata 30 wa 80 wa mi'ataini. Ila safhati 40 wa 80 wa mi'ataini. Dari halaman 283 sampai halaman 284 pada jilid 2. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.